Nah, Maaf, Ci. saya lagi maskeran soalnya. Nah, what happened nih, Ci? Please tell to us. Ini kan gara-gara yen. Hmm. Yen tuh kan dulu ingat nggak yang kita terakhir live bersama kan aku ada ngomong yen itu kan dipakai untuk carry trade sejuta umat kan. Number one currency yang dibuat carry trade itu yen. Ya. Nah sekarang yen ini tahu-tahu nggak ada angin nggak ada hujan naikin bunga lumayan banyak 0,1 sampai 0,25 gitu kan. Ya. Terus ya semua yang carry trade. Jadi what is carry trade? Lu nge-short yen dapat duit dong. Uang Lu shortnya pakai itu lu beliin duit aset. buat beli saham di luar. Nah enggak, itu kan yang main bukan kita ya, main kan foreign, kebanyakan foreign fund kan. Mereka kita gimana nge-short yen kita di Indo gitu loh. Oh, Yang enggak, main kan biasa US mereka fund, maksudnya, ya. US fund, Mereka beliin Nasdaq, mereka Singaporean, Hong beliin Kong, Dow you name it Jones lah. gitu. Ya mereka boleh nge-short yen kan dapat cash dong. Cashnya dibeliin apa yang lagi hot, misalnya macam-macam komoditi AI terakhir-terakhir ini. Kebanyakan hasil short-shortan yen itu semua beli AI stock di US. Terus tahu-tahu yennya kan naikin bunga, jadi kaget yennya menguat. Jadi kan lu kena bunga tadi kan nol, ya kan? Tahu-tahu lu kena bunga, lu kan nge-short bayar bunga lagi. Terus currency ini menguat, jadi lu digebuk 2 kali kan? Terus ya lu mesti unwind position bener Ya. nggak? Kalau lu kan lu mesti balikin position nge-short lu buyback yen, ya nggak? Jadi kan lu mesti jual. Makanya AI kan kebanyakan kemarin yen kan dibeli macam-macam, salah satunya AI. Ya AI-nya unwinding gitu loh. Tapi Jadi AI dijualin. gue ngeliat gini. Yang di US ya. Itu mereka all the carry trade from yen itu nggak bisa ngelihat kalau Jepang mau naikin suku bunga, even kita aja Nggak, tahu dari awal tahun. sebenarnya itu udah ada wacana, tapi kan waktu itu kan nggak jadi naik, ngerti nggak? Ya, Tapi ya, ditunda-tunda terus. tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, naik kan kayak breaking news gitu. But I saw that kayak gini, Ci. Nasdaq itu naiknya gila-gilaan, Dow Jones naiknya gila-gilaan. Let's say Bitcoin lah, I bet saya ada yang masuk di Bitcoin naiknya juga gila-gilaan. Kenaikan suku bunga di Jepang dengan let's say return yang mereka dapat diputar di tempat lain, I think harusnya masih nutup. Ya nggak sih? Enggak, tapi kan gini, Jepang itu always running at zero bunga for the past 30 years. Ya, Jadi ya. kata-kata bunga itu banyak orang nggak tahu. 30 tahun loh mereka nol. Ya, ya. Jadi Tadi aku cek di 97 mereka sempat naikin, tahun 2000 sempat naikin. Dan setiap naikin indeksnya minus lebih dari 10% memang. terus kali ini naikinnya kan dari 0,1 ke 0,25. Dulu kan naikin yang pertama kan 0,1. Itu mah cuma garuk-garuk doang ya nggak. Jadi kan sekarang 0,25 terus kemarin kan ngomongin hawkish. Kayak tidak menutup kemungkinan untuk naik lagi. For the first time in 30 years, Jepang punya bunga gitu loh. Itu yang 30 tahun ini pada nge-short yen. Yen tuh nggak di-short cuma tahun ini loh. 30 tahun ke belakang juga orang udah nge-short gitu. Pada nge-short yen, panik lah. Ya, ya. Langsung balik badan kan. Jadi mereka unwinding position. Kalau lu lihat hari ini, broker summary lu buka aja lah semua bank-bank itu 4. Itu yang jualan kan AKBK YU. Sorry, AKBK kaset. Bener nggak? Kita lihat BCA dulu deh. Alhamdulillah. BK, KZRX, YU, ZP ya. Ini Ron-ron lah. kamera gue tutup aja lah. Banyak keganggu lihat gue maskeran. BRI, ZP, BK, YU, KZ, AK ya ron lah. Bank Mandiri, BK, CC, PD, AK, KZ ya ron lah. Nah, itu semua ETF. AK. BK kan Kuan. KZ itu pasti ETF. Nah, tapi gini, Ci. Gua ngelihat bank hari ini tuh yang paling kenceng tuh Bank BNI. Bahkan wow, ini justru wow banget bahkan. Gua nggak tahu sih kenapa. BNI yang paling kenceng akumnya. Dan gua nggak tahu sih, tapi gua lihat Bank Mandiri juga dalam waktu dekat ini, ya at least rebound dulu lah. Lu mesti liatin, lu mesti kurangin gini yang ETF flow itu kan mirip-mirip biasa nih. Jadi buangnya kan based on percentage MSCI kan. Misalnya $1 juta kan biasanya berapa persen, persen. Kalau ada buangan yang agak anomali atau ada yang akum, itu berarti aktifan kumpulin. Bukan ETF. Yang buang hari ini, jadi hari ini tuh long fund itu nggak beli. Ya kalaupun ada beli ya, yang tadi tuh yang aktifan ada yang beli dikit-dikit lah ya. Tapi most of the selling today itu ETF.
ETF yang keluar karena pengurangan bobot. Apa? ETF yang keluar karena pengurangan bobot atau karena apa gitu loh. Mereka kan aku bilang carry trade itu nggak cuma beli komod, nggak cuma beli AI kan, ada yang beli emerging market. Mereka short yen beli emerging market ada juga. Gua dengar Pokoknya katanya anything yang bisa ngalahin bunga carry nol trade. kan. Tadi ada yang bilang gini, carry trade ini nilainya 20 triliun US dollar, benar Gede nggak sih? banget. Ini 30 tahun punya carry trade. Gua nggak tahu nilai totalnya berapa, aku belum ngecek. Cuman pasti gede. Soalnya ini yen di short itu bukan cuma 1 tahun 2 tahun, udah 30 tahun. Jadi bukan, pasti angkanya pasti ngeri, pasti gede. Berarti yang akan terjadi nanti let's say lah 3-6 bulan ke depan, BOG itu bakal kelimpahan likuiditas dong. Ini good and bad, oke? Lu lihat chart fix, buka fix, Ya, S&P fix. fix-nya itu kalau nggak salah naik sampai 100% hari ini. Nah, itu fix lu tarik 5 tahun, maksudnya sama COVID tinggian mana? VIC lah ya, VIC. Fix. VIX, sorry. VIX. Ya. Di angka 45. COVID Ya, lu itu tarik 5 tahun sampai lewatin yang COVID. Jadi 5 year fix. Kalau tahun ini kan udah angkanya udah ngalahin COVID kan? Ya. Nah, belum. sekarang COVID 66. 50 berapa bukan? Udah hampir sama belum? Belum, COVID Oh, sempat 60. COVID sempat 60. 65. Ya Ya udah. udah hampir lah. 20% lagi lah. 8, Nah, ya. kalau sampai itu melewati COVID itu menurutku sudah bencana sejuta umat. Soal satu dunia tuh diem. Bener nggak? Dulu fix lagi yang tinggi lagi itu tahun berapa? Di tahun Great Depression 2008 itu di angka 80. Nah, makanya lu lihat ya. Setiap kali fake itu kan setiap kali mesti QE kan. Obatnya cuma itu. QE, Ya. Fed Cut. Terus setiap kali QE, Fed Cut, asal ada QE ya, nggak cuma Fed Cut doang. Fed Cut plus QE biasa nih. Ya kan, 2008 kan rumusnya Fed Cut plus QE. COVID juga rumusnya sama kan? Terus gini, Cik, ada korelasi nggak dengan tiba-tiba ada berita perang di mana-mana, Cik? Ada korelasi nggak? Sama gini, pokoknya perang yang gue takut cuma kalau China sama Taiwan. Yang lain EGP. Ya, Korea Utara, Korea Selatan politikal doang lah ya. Ya. Gak bakal, itu paling kayak Iran, kayak Israel kemarin perang gitu kan. Satu hari deg-degan habis itu lupa. Ukraine sama Rusia satu hari deg-degan lupa. Nah, oke. Nah, nanti nih, ini kan akan memberikan tekanan ke The Fed untuk segera pangkas suku bunga dong. Yes, makanya gue QE. bilang good news and bad news. Tapi berdasarkan gue udah 3 kali krisis gitu kan, gue udah lihat 98, udah lihat 2008 tambah COVID. Setiap kali krisis yang serem begini, itu kesempatan kaya. Ya, dan gini, semakin kan krisis 98, krisis 2008, kemudian krisis 2020, semakin baru ya, atau semakin ada krisis, kayak The Fed tuh makin cepat ambil keputusan nggak sih? Kalau dulu kan agak lama baru ambil, makin lama agak ambil gitu. Kalau sekarang udah plop krisis, oke udah QE, ya kan? Biasanya gitu, makin cepat gitu. Dan kali ini biasa kalau berdasarkan pengalaman, kan setiap kali ada krisis solusi lebih cepat karena mereka selalu belajar dari udah previous. tahu dari sebelumnya. Iya. Jadi ini kan fikir udah naik nih, ini kan karena yen. Sebenarnya yang paling meter tuh yen. Perang-perang yang lain ya jujur, biasa tuh meter dari pertamanya doang. Mau Ukraine kayak, mau kemarin Israel yang perang-perangan gitu kan, terus di awal doang. Kaget, besok faktor kaget. Terus nih kalau Rusia, yang terakhir apa sih? Yang katanya mau perang, Korea, tapi belum perang kan, baru mungkin akan gitu kan. Biasa perang itu kaget awalnya doang. Habis berapa lama besok orang tend to be impact perangnya tuh mengecil gitu loh. Jadi kalau perang sih gue lebih nggak ini ya. Kita kan udah lihat 3 perang nih. Udah, maksudnya nggak gitu banyak impact juga kan. Iya. Kita ngomong jujur aja. Siapapun itu yang perang. Kecuali kalau Cina sama Taiwan tuh gede karena deket sama kita. Ekonomi. Karena ekonomi kita. Kalau yang lain kan jauh. Jadi kita nggak gitu impact. Gitu loh. Nah, gini, kita lihat ini FOMC ini pasti ada pengaruhnya nih ntar nih bahas yang ini nih, bahas kondisi sekarang nih. Nah, sekarang kalau kalian nggak punya cash ya pasti panik, harus raise cash. Karena kan nggak tahu mau turun berapa banyak gitu kan. Tapi kalau punya cash, happy.
happy dan belinya. Tapi kalau punya, yang aku mau nyampein ke teman-teman tuh, punya cash, lu besok jangan belanjain habis juga, pusing lu kalau Enggak, masih kalian turun. belanja cicil-cicil Karena dikit-dikit, kita nggak tahu ngirit, bottom di mana gitu. bener. Tapi kan nggak mau miss out. Jadi Kita juga nggak mau miss out, dikit-dikit makanya belinya sandal kecil-kecil. kiri, sandal terus Ya. gitu. Atau lu pantengin tiap hari, ngelihat flow tiap hari. Nah, tapi kan mumet, lu mampu nggak gitu. Nah, itu tugas gua sih, setiap hari ngelihat itu. Dan jujur gua akuin hari ini most likely outflow. Ada masuk beberapa kayak MAPI, MAPA, ARPO itu lumayan, BNI lumayan, Bank Mandiri ketahan lumayan. Tapi kalau dibilang inflow Nah, yang ada hari kalau ini kayak ngebuat, gini ya kan, hmm, gue cuma liatin gini. Kalau yang asing keluar, kayak lu lihat event brand itu yang keluar kan juga AKBK, KZ ya, bener nggak? hmm, AKBKYU. Ya kan, YU tuh kemarin apa ya, YU foreign itu kalau nggak salah ETF juga deh, ETF yang bukan bukan. AKBK tuh pasti ETF. Hmm, Pokoknya yang ada hmm, asing itu otomatis hmm, lebih rentan karena mereka kan mesti unwinding position. Ingat, hmm, hmm. mereka unwinding dia punya carry trade. Itu salah satunya ya nyenggol IM gitu kan, unwinding position di IM, emerging market, which is kita kena gitu aja. Tapi data riset soal how much di value of carry trade tuh nggak ada sih ya. Ada sih, tapi belum buka aja. Gue kan lagi di Bali. Pasti ada. Hmm, Pasti nanti mesti cari risetnya pasti ada. Pasti sekarang oke. orang-orang pada nulis. Soalnya udah pada collapse kan. Jadi bisa panik terus orang pasti cari-cari tahu size-nya. Pasti ada. Yes, Ntar gue coba cari. yes. Cuma Oke, gue itu belum satu. buka Terus aja kedua sih. karena gue di Bali kan. Ini ya trip gue ini harusnya healing. Karena gue capek banget dan suara gue kan inget nggak? Hmm. Suara gue ini baru recover. Oh, lu berarti nggak boleh healing sih berarti. Gue baru recover suara gue waktu sama lu terakhir kan masih serak-serak dikit nih. Iya, 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 Karena iya. kan gue merasa Jakarta ini udara kotor, jadi gue ke Bali. Kebetulan temen Hmm, gue bachelorette gitu kan. hmm. Jadi gue lanjut mau healing. Hari pertama healing jadi nggak healing. Merah men. Healing beneran. Nah, terus gini Ci. Eh, nah, lo kan lu bilang nih, kalau nggak begini nggak ada yang kayak gue setuju. Karena selama ini 1 tahun ini kita sideways doang, dan mesti bisa manfaatin pergerakan short term begitu. Nah, eh, kita sepakat lah, ini the Fed mau nggak mau harus pangkas suku bunga. Kemudian nanti yen juga bakal bullish. Nah, so mm, what we need to Ini look. memaksa. Hmm, Kan Yen udah jelas naikin ya, bunga. ya. Padahal Eropa kan kemarin potong bunga bener nggak? Hmm, Tapi kan si Fed terakhir pidato kan masih kayak, nggak tau gayanya selangit gitu kan. hmm, Ya, hmm, sekarang lu pokoknya Fed senjata kan siapa kali dua. Bunga sama QE, hmm, liquidity. Ya kita lihat, tapi kalau udah kayak gini, biasa kan di kepepet, maksudnya you are forced by situation. But hmm, historically, hmm. kalau kayak yang panik-panik ini, hari ini sih belum belum turun banyak sih. Menurutku ya, menurutku Belum, belum turun. belum, betul, Waktu betul. COVID kita turun Gue berapa? setuju. Gue setuju. Belum, belum, belum seberapa. Kita baru 3% lebih, dan kayak Nasdaq kan pre-open, Nasdaq barusan 6% minus. Jadi kayak ini masih bakal ada lanjutan. Kalaupun rebound ya manfaatin buang-buang dulu lah. Kalau rebound ya jual-jual perbanyak cash lagi. Jadi 1-2 minggu ke depan kalau indeks koreksi dalam mulai cicil, mulai cicil, mulai cicil. Nah, Sages dong sih. Apa dong sektornya dan kira-kira kenapa gitu? Kalau asing balik ke Indonesia, selalu yang naik pertama blue chip. Ya, Udah proven berkali-kali gitu kan, karena mereka pasti nge-sub ETF kan. Kalau nge-sub mm, ETF pasti kan yang barang di dalam MSCI itu kan yang naik. Ya mm, bank-bank itu ya mm, kan. Terus mm, ditambah kalau memang ada sub-sub gitu yang ada bank berfundamental kayak BCA sama Mandiri misalnya, mm, itu biasa mm, dapat extra boost karena yang aktif ikutan. oke. Ya kan? Kan kalau yang pasif kan Mm, dapat rata, terus yang aktif ya, ya, ikutan. ya, ya, Jadi ya, ya ya. Double watch counter out lah. kalau kayak gini Mm. tuh watch out aja yang blue chip dulu gitu kan. Oke. Lalu berapa panjang? Nggak tahu lah kita ya, nggak bisa korek, nggak bisa tahu lah ya berapa. Nggak tahu nih kita kan mau nunggu ini kan Vick udah naik nih. Hmm, Biasa kan Vick kan is a great indicator of policy making biasanya ya. hmm. Biasanya. Lalu Bris banyak asing. Bris banyak asing. Jadi kalau brisnya dibuanting nanti ya sampai 21, 22 mungkin boleh kali ya. ya, ya. Terus dan kalau seandainya QE, that means we can see the weakening of dollar ke depan. Kalau QE biasa dolar kan selalu melemah. Karena lu Hmm, print. hmm. Kan Ya, dolar menguat karena bunga naik kan. ya, ya. Hmm. Kemarin ini kan naik terus bunga nih. Dari Kemudian 0, cut lagi 1,5 kan. gitu kan. Cut plus Q, 4,5. cut plus QE
ya meaning the weakening of dollar lah, itu kita setuju. That means cut plus QE Komoditi weakening pasti dollar. naik. Kalau Commodity dong. US kalau US balik ke komoditi naik. Dan gue senengnya itu gini, kali ini ya, kan dulu ingat waktu QE yang gede banget waktu COVID itu kan, COVID error 40 kan. Ya, gue kenal dulu karena COVID tuh, Cik. Apa 50 tuh polnya waktu itu. Pokoknya pada lah. Terus lu di COVID, di QE ini sampai cepet lebih nopek gitu kan. Pakai perang Rusia langsung jadi nopek, jadi 400 lah. Ingat nggak? Ya sekarang kan jadi 100 something nih, soalnya kan udah penguatan, pasti bunga Amerika naik. Apalagi kalau QE cut rate lagi, lalu ya masih ada perang tuntun perang juga. Nah, let's say balik 150, 200 mungkin, ya nggak? Dulu bekas QE aja belum habis ditarik, ya nggak? Makanya harganya masih cepet lebih, goldnya no jengsi, soal ditambah unwinding si China kan buang treasury US terus beli gold gitu kan. Dan itu nggak cuma Cina, kayak India juga, beberapa negara juga melakukan hal yang sama gitu loh. Rusia, nah apa namanya, dengan keadaan sekarang kan maksudnya duit yang dulu QE COVID itu kan belum 100% ditarik balik, ya nggak? Terus lu kalau ini what if ya, kalau lu hajar lagi, ngeprint lagi, itu komoditi kan naik lagi harga nih. Uang duit yang beredar tambah banyak. Soal crash lagi nanti yang harus balik lagi urusan 5-6 tahun lagi lah ke depan ya. Iya, urusan belakangan lah. Kan ini everything in the world kan cycle. Kalau udah cycle di mana crash, biasa obatnya orang ngeprint duit nurunin bunga. Kalau nggak mau ada spesifik komoditi, Cik. Supply to all ya. Pertama kali lu ngeprint kan gini, uang beredar tambah banyak, komoditi ini barangnya kan nggak nambah juga, supply kan nggak nambah. Jadi kan harga per unitnya pasti naik, ya kan? Ya, this time kan ada yang namanya Bitcoin juga. Jadi kalau orang ngeprint mah semua yang di kategori aset kelas tuh ya. Gua nggak tahu alternatif coin itu termasuk aset. Yes, halo. Ya, gimana? Bitcoin sama ETH kan ETF tuh. Jadi kan berarti udah dianggap aset kelas gitu kan. Kalau ada liquidity yang di print, pasti ini kan duit muter nyari. Pasti kecil. Most of the time tuh semua aset kecipratan biasanya ya. Tapi tinggal kecipratan banyak atau dikit gitu aja. Ya. Dan berarti nanti indikator kita itu begitu kalau kita lihat flow, kalau ada yang ngeprint sama QE gitu, biasa kita kan dapetnya pertama pasti blue chip dulu, ya nggak? Dulu waktu COVID yang naik juga blue chip, habis blue chip baru yang secondary. Ya, lalu komo nunggu respon tuh komo. Ya, tapi gue mau lihat kayak waktu COVID kan, Ci, itu kan semua panik tuh. Itu market itu bener-bener rebound ketika QE resmi. Nah, gue mau lihat nih kali ini flow-nya muncul dulu kah? Bisa jadi muncul dulu loh, karena ya tergantung kan. Waktu 2008, lu lihat market turunnya 60%. Indeks Indonesia. Lu tarik aja 2008 HCI. Dan itu kita nggak salah apa-apa loh. Itu cuma gara-gara mereka kolaps, posisi IM mereka dijual. Karena ekonomi kita nggak ada masalah. Jelek. Ya, ekonomi kita nggak jelek. Ya. Iya. Lu 2008 lihat indeks turun berapa? 2.800 ke 12.000, 50%. Nah, lebih dari 50%. Lebih 60. 70. Ya kan? 60, 70. COVID itu menurut gue bencana sedunia karena ekonomi berhenti, lu takut mati gitu kan? Ya. 66 orang kan lockdown. Ya, 66 ke 4.000. Nggak sampai 50%. Nah, tambah orang pintar. Maksudku, ya, orang COVID aja cuma turun 30 kan? Iya. Ya, ini orang makin paham. Hari ini turun 4. Kita indeks dari peak turun berapa? Belum turun loh. Dari peak belum. Good things menurut gua ya kita lihat saya sekarang, kita ngomong jelek deh. Kita nggak tahu kalau 30 dulu, gua rasa nggak sampai 30, mungkin 20 gitu kan, 20, 25. Biasa kan tambah pinter. Kita nggak mau goblok-goblokan ya, kalau mau goblok-goblokan ya. Dulu 60 ke 30, berarti 30 ke 15 kali. Ya nggak sih? Bagi dua. Ya itu tugas gua lah nanti. Kalau 15 berarti 73 dikurang 15%. Ya, gua secara ini aja angka kira-kira aja pakai sequence-nya. 6.600. Nah, itu cocok tuh, Cik, karena weekly, monthly cocok banget karena monthly all time high kita tuh di 6.600. Nah, itu boleh tuh. Nah, di sini nih. Mestinya ada situ habis itu rebound.
Nah, 6.600. Nah, coba deh dia perhatiin COVID deh ARB situ. 7% setelah COVID. Turunnya tetap 30, nggak ngefek waktu itu. Habis itu baru ada ARB 7%. Ya nggak? Turun Iya, dulu iya, waktu iya, itu. iya. Ya, ARB Kan 7% tuh setelah ingat setelah yang ada COVID setelah pertama di Indonesia itu loh, yang bulan setelah Maret 2 bulan tanggal 1 gue ingat. setelah 2 bulan deh baru trading halt baru ARB Setelah itu baru gitu loh. ada, tapi udah ambrol dulu, udah ada jarum dulu. Ya udah jarum dulu, men. Udah ke price in lah gitu. Nah, jadi blue chip commodity, what happened to property, I think good lah ya. Halo? Halo? Ya, kalau aku sih lihatnya gitu ya. Maksudnya, tapi ini balik lagi, Fed-nya harus cut plus QE Ya, gitu kalau kan. properti, Ci, Heeh. properti? Nggak ngefek kan, mesti blue chip dulu kan. Oh iya, 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 iya. Oh, Tapi, iya kan? hmm, Kasih kan kita ngadepin ini kan keluar sekarang mengajar kita. Ini kan ETF asing tuh, lu lihat aja sellernya. hmm, hmm, Lokal pasti hmm, 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 hmm. ikutan ya. Ya, ya, Lokal ya. kan panikan, begitu asingnya, Hmm, hmm, wah gila indeksnya gini. Lokal juga pada hmm, risk cash, bener ya, nggak? ya, ya, Kan ya, ya, mereka ya. juga takut. Hmm. Sebenarnya banyak tuh yang lagi di market dan mereka nggak pernah ngadepin kayak begini, lalu masih harap-harap cemas bisa balik, masih harap-harap cemas, wah ini murah nih bisa balik. Nah kalau kita ya yang kayak biasa udah ngeliat kayak gini, lu lihat Nikkei minus 15%, lu lihat Kospi sama Taiwan minus 10%, lu udah tahu harus ngapain, ya udahlah, mau ngapain lagi gitu loh. Yang Plop, penting plop, 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 ya udah ada cash udah cash. lanjut. Iya, Ya lu kan, terus kayak nek lu punya barang yang susah keluar ya buang dulu. keluar, lu mau kata Tapi kalau BCA bagus, misalnya barang lu, misalnya ya, gua ngomong misalnya kayak company kayak Tani gitu kan, reportnya kan kecil loh. Saya iya, nggak iya, jualan iya. sopo. Siapa yang mau jual? Siapa yang mau Iya, jual? Iya. Ya, ya mungkin bandarnya nggak mau jaga, mungkin. Tapi dia juga keluarnya juga volumenya pasti kecil. Jadi iya. menurut gua saham all the way you can hold tuh masih ya salah satunya BCA, Pani sampai saat ini ya. Jadi kayak eh, lu Even mau BCA kata aja kayak jebol seban kan, iya ya karena ETF BCA pada jualan. BCA good company, yes good. Tapi kalau lu bisa dapat harga lebih murah kenapa enggak? Kenapa lu harus pertahankan yang ada sekarang? Dan kalaupun lu mau trading takut hilang barang, kalau posisi lu harus posisi gede, gue bilang, lu minus 2-3% udahlah buang. Kalau seandainya posisi lu gede, lu udah salah posisi. Karena kan volatil wajar kalau sering salah posisi. Nah, kalau lu nggak mau sering loss, ya udah lu masuknya sedikit. Lu punya 1 MD, lu masuk cepet dulu. Koreksi 3-4-5% lagi, masuk lagi sampai. Ya Nah, gue juga koreksi lagi, masuk mikir lagi gitu. sipe. Hmm. Apa sebar sandal all the way down. Kalau company Lu, lu lu, lu, bener, maksudnya company bagus pasti rebound. ya company bagus lu Soalnya tadi ini udah di kali spill. ini Hmm. Hmm. Indonesia as a country nggak gitu parah lah. Ya, Maksudnya ya kita nggak kan gitu kena lah. nggak, kita GDP nggak kita perang ya 5,05 kan. tadi Terus ya. kita nggak ada COVID. Maksudnya kita kan nggak kayak kemarin COVID gila. Yang orang pertama COVID Hmm. Indo langsung Hmm. market collapse. Orang juga nggak kena amat. Gua rasa Iya. carry trade Terus yen tuh nggak banyak lah yang masuk ke Indonesia. lu lihat apa eh, call-nya juga carry trade di unwind, call-nya nggak turun gimana kan? Naik kan Nggak, masih. nggak, nggak, nggak turun. Call-nya tadi pagi justru naik 3% Nah, kalau nggak salah. ini kan carry trade lagi dia. Yang kena kali ini tuh AI. US punya market karena the past 10 years ini yang naik tuh US Iya, market, teknologi kan. high base effect. Nah, kali ini yang kena mungkin ya, yang bisa kena dalam tuh Amerika justru. Kan negara lain lah ya. Yang ke Indonesia kan duit dikit banget. Kalau bener angka lu tadi yang carry trade 10 triliun, ya nggak mungkin lah ya 10 triliun Indonesia, paling kecipratan berapa titik darah doang. Yang Ya, bener gede apa pasti enggak ya? Hmm. Hmm. US Hmm. market, Tapi tech, mungkin Bitcoin gitu kan. Pokoknya yang kayak gitu. Terus apalagi Europe mungkin kecepatan dikit, tapi Europe kan udah berapa tahun terakhir ini suram. Jadi mungkin udah keluar semua kali yang carry trade Europe. Tapi USAI itu pasti karena the last 2-3 years nih kan Magnificent Seven yang naik. berarti kayak Nvidia, Ya Apple, itu pasti ya, kena semua ya. lah. Terus kalau result tuh elek tambah digebuk gitu kan. Hmm. 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 Aduh, Ya nggak ada kayak gitu call yang lagi kena di sini. menurutku. Iya, ya nggak ada call lagi di sini. Tapi komoditi specifically, kalau kita bicara harusnya call lah nomor satu ya. Eh, sebenarnya kan carry trade itu kan apply to all commodity. Hmm. Cuma mungkin ini pendapatku ya, aku nggak tahu benar apa enggak. Kalau kan berapa tahun dibilang kotor lah, bau lah, ESG lah. Jadi mungkin carry trade nggak ke sana lu ngerti nggak? Hmm, ya, Kan ya, orang ya. nggak mau main kan. Hmm. Soalnya kan nggak ESG. Misalnya kan lu nge-short yen.
lu terima cash. Hmm. Tren sekarang ESG, duit cash lu pasti invest company yang Hmm. sesuai dengan tren ESG, teknologi, AI, ya nggak sih? Ya, ya. Yang call yang sudah hina-hina the past what 5-6 years, Ya, ya, ya. Terus ya itu udah apa tuh? pasti nggak masuk, bukan pasti ya, mungkin yang mau masukin call ke listnya carry trade tuh nggak banyak menurutku. Kalau ini lu lihatnya gimana, Ci? Ini USD udah nyentuh 37. Kalau gua lihat begini, even 3 pun bisa kena. Apa sih? USD, Oh, 10 years bonds Amerika. oh bagus lah turun terus kan, berarti kan orang pricing Fed-nya agresif kan? Yes, yes, yes. Makanya ini diburu. Iya nggak? But tapi ini ngebuat dolar kuat nggak sih kalau begini? Dolar mana bisa kuat kalau ini ya turun? Yield kalau turun kan, ini orang pasti sudah mulai nge-short kan, maksudnya kok maksudnya sorry, yieldnya kalau Udah. turun gini kan orang udah pricing Fed mau cut-nya harusnya kenceng gitu kan. Ya kalau kayak gini harusnya dolar nggak menguat ya, dolar melemah. Kan orang pada kabur kan, lu kan tadi lu masih jual aset US lu, ya kan? Tadi kan ingat, kita assume most of the carry trade itu ke US market karena teknologi and the past 10 years lah, kayak naik Ya, ya. Amazon lah, Tesla lah, ya nggak. Sekarang you harus balikin yen lu, kan mereka jual sana duit keluar dari Amerika masuk ke yen, gimana dolar kuat? Ya, ya, ya. Jadi ya bonds juga bonds Nvidia di udah hilang hampir 30% loh, dari 130 sekarang 108 ya, 100 berapa? 101 dari 130-an. Iya, Ya, ini udah mengarah ke bearish sih. gue Ya. nggak tahu tuh carry besar berapa, belum cari data ya. Cuma I think it's big, dan uang segede itu nggak mungkin ke Indonesia. Indonesia pasti cilik, pasti kebanyakan US market. Makanya yang panik ini sebenarnya fund-fund US. Kan mereka kebiasaan tuh nge-short yen, ya kan, segala jenis itu, terus beli teknologi, nge-short bunganya nol kok. Kan nggak Aktif bayar lah bunga, mereka ya. kalau bayar Ya, tuh ya, ya, tipis ya. gitu kan. Terus teknologi lu naik lipat-lipat, Nvidia udah naik berapa kali lipat. Maksudnya lu cuan gitu, lu nge-short sana Tapi harusnya kan. mereka cuan dong, Ci. Iya, tapi kan kalau bunga naik gini kan cuannya bisa hilang. Terus yang mikir gitu kan nggak satu orang, makanya Nvidia kan langsung jebol kan. Dari berapa kemarin? 120, 101 sekarang. Jadi menurut lu, Ci, kayak ini koreksi Nvidia, koreksi Apple, koreksi Dow Ini Jones, koreksi Nasdaq. yen ini oke, ada dua hal ya. Satu, part of the unwinding carry trade. Jadi carry trade kan dibalik no ke yen. Ya. Kalau dibalik kan lu mesti jual aset yang lu invest kan. Berarti kebanyakan aset itu kan US equity market. Sebenarnya banyak, tapi mungkin itu yang paling gede lah. Soalnya kalau lihat inflow ke US ini in the past 10 years kan gede banget. Duit dari mana? Kan pasti orang nge-short kan create money kan. Nah, selain US, satu lagi itu mungkin sebagian ada di komoditi, tapi komoditi apa aku nggak tahu. Cuma coal ini selama ini kan Nggak dianggap busuk gimana-gimana. tuh. Jadi Nggak gimana-gimana. gua rasa yang Nggak bakal nyiprat kemana-mana. duit itu Ya, ya, kayaknya. ya. Harusnya go kali ya. Nah, mesti cari nih komoditi apa yang banyak orang ngesap gitu loh. Atau satu lagi Bitcoin, makanya Bitcoinnya collapse kan. Soalnya ini aset juga yang naik lipat-lipat gitu karena excess liquidity. Ya, salah satunya go Bitcoin yang kencang-kencang gitu ya, ada potensi balik untuk bayar hutang ke yen, ke BOJ. Iya, takut soalnya BOJ ini kemarin hokis. Takut naik lagi kan, dari lu bayar nol, naik bayar setengah aja lu udah kayak infinity rugi. And then kayak, berarti you saw that Nasdaq, Dow Jones, kelar atau gimana sih? Ya pasti koreksi lebih dalam harusnya lebih dalam dari kita. Oke. Dan gua tuh kayak ini gua mau cerita sedikit. Kayak tuh tadi tuh aku kan hari ini kayaknya ada 100 DM lebih ada yang ke gua main Instagram, di Telegram. Yang paling lucu tuh gini, pertanyaannya tuh gini, BRI masih cuan 5%, BCA masih cuan 6%, ini masih cuan segini, ini BLP simpan atau jual. Bro, coba lihat dong itu Nikkei minus 15%. Lu jangankan cuan, lu loss kalau nggak lebih dari 5% aja lu udah hebat. Better lu cash dulu semua, lu restart semua, lu anggap market bearish, dah itu deh. Lu anggap market bearish, lu cari di mana titik koreksi terendahnya. Kalau menurut gua 7.000, 6.600 itu bakal rebound IHSG, itu koreksi maksimal udah. Kalau masih di bawah 6.600 itu gua ada angkat tangan, gua penyerah pasti. Tapi di 7.000 sampai 6.600 you can look up. Karena hari ini kan 7.000 kena.
Nah, selanjutnya nanti bakal ada. Pokoknya mainnya tuh serem, volatil, naik kenceng, turun, naik, Pokoknya turun sampai Fed kenceng. nanti ngomong, oke, Kita we QE, need to, ya. tapi biasanya sih kalau cut rates nggak langsung QE. Kalau QE juga nggak langsung cut rates, biasanya gitu. Nah, mungkin QE dulu kali ya. Mungkin Kalau kayak cut ya rate kita nunggu beli September bonds. mungkin QE dulu kali. QE Kalau tapi September, diem-diem. ya QE, biasa QE diam ya biasa beli bonds dulu tuh apa ya gimana pokoknya gitu. kalau nggak buka facilitation. Jadi yang Ya, bangkrut, ya, yang ya. mau kurang liquidity bisa borrow. Ya bisa pinjam, bisa lend, pinjemin aset apa gitu. Gue pinjemin duit deh bunga rendah gitu loh. Biasanya banyaknya kayak gitu. Nah, kalau itu udah kejadian, nah maka ya uang-uang yang ada di luar itu pasti bakal lari-lari semua tuh ke emerging Gue tuh market nunggu gitu. momen ini udah 2 tahun lebih loh. Lu lihat cashnya Jarvis tuh selalu 50% dong di balance funds Lu gue. Nunggu nunggu this, komo ya sih ya. this Hmm. moment. Hmm. Dimaki sejuta umat, Ci, Jarvis gak kemana-mana. Lah gimana kemana-mana, oh cashnya 50%. Buktiin sih tahun depan sih. Makanya. Bocorin dong nanti sih komonya apa. Komonya, gue jujur gak tahu maksudnya mereka kemana. Tapi kan itu 30 years punya beli ya. Mungkin ada yang ke gold, mungkin ada yang kemana gitu. Oh enggak, maksudnya Unwinding kan kita nggak tahu. maksudnya komo yang bakal jadi topnya Jarvis nih. Oh, nggak tahu, ntar mesti tanya fund manager gue, bukan gue, weh. Tapi fund manager gue Ya, jago sih, bisa 50%. ya nanti Gue lihat juga lah. tak pikir lagi happy-happy gitu. Wih, 50% cash. Ya nanti teman-teman lihat lah apa pasti bakal kelihatan lah komo mana yang paling di counter, komo mana yang paling akumnya paling kenceng, komo mana yang paling bertahan. Itu pasti kita update terus lah. Cuma maksudku kalau kayak gini ya santai aja. Jangan panik. Kalau yang mau Hmm. kaya, siapin tabungan, siapin cash. Kalau kayak gini tuh, ini momen yang gak sering dapet lah. Tak Iya, iya. pikir biasanya 10 tahun sekali Ini loh. 4 tahun 2008, sekali. terus Ini 4 tahun. ini 4 tahun kan. Hmm. Gara-gara si Jepang. Dan kita juga lihat by historical semakin apa krisis yang muncul Makin The sering, Fed itu ngambil makin keputusan makin cepat, kecil. ya makin Mm-mm. cepat. Jadi makin cepat. Jadi ya I think akhir tahun lu udah bakal lihat nih nanti kemana, kapan reboundnya dan saham apa yang duluan di counter itu. Wah aku sih nunggu banget sih Ci. Jadi sebenarnya kayak hari ini aku minta maaf sama teman-teman karena banyak yang bilang aku over euforia. Sebenarnya bukan over euforia. Aku tuh kayak this is two side loh. Mungkin aku pengen nge-brainwash teman-teman kalau lu masih pertahankan saham lu masih pertahankan di level-level sekarang, nah lu bisa ke drawdown agak lumayan. Jadi lu kalau jual, lalu kemudian dia naik, itu juga nggak salah kan? Lu bisa beli balik kalau seandainya anggap semua hipotesa kita salah. Besok Nikkei plus 15%, anggap yang which is bagiku itu impossible menurutku. Nah, itu juga lu nggak salah. Jadi lu tetap pertahanin saham lu itu tuh kayak lu kayak ego gitu loh. Lu kayak lagi ngelawan, lu subjektif banget. Jadi yang better lu ya raise case kemudian entry perlahan ke bawah. Kalau FOMO ngelihat ada yang kenceng pengen beli porsi gede silahkan, tapi lu pasang disiplin -3%, -2% cabutlah. Kalau memang mau lebih aman ya belinya sedikit-sedikit, cepet 10%, nah itu lebih aman Ya, gitu. Nah, tapi pokoknya harus ada cash lah kan. Di Discord aku selalu bilang, paling aman tuh posisi cash 30%. All the time. Yang 70% tuh beli trading, main gila lah, whatever lah. Tapi 30% you have to keep cash. Karena momen-momen kayak gini tuh, kita nggak pernah ya, tahu. kita Ya nggak kan, pernah kita tahu ya. liatin US, recession, Iya, ya benar ternyata yang benar bikin benar. resesi yen. Benar. Lu lagi di saham nih enak-enak plop. Lalu tiba-tiba kayak belum kayak begini, lu udah nggak usah lihat blogsum deh, lu nggak usah lihat chart deh, lu nggak usah lihat fundamental, lu nggak usah baca laporan keuangan, nggak usah. Lu bersih-bersih lah, porto lu pegang cash lebih banyak dikit lah. Lalu nonton aja dulu, lihat dulu apa yang terjadi sambil cari-cari tahu kiri kanan ada terjadi apa. Nanti baru tuh dapat gambarannya. Nah, even fund-fund gede juga kalau ngelihat begini langsung ambil keputusan juga nggak bisa. Pasti kan perlu wait and see, kemudian ngelihat ini dan itu. Tapi ya so far sih gue setuju. Gue bullish di banking kalau seandainya QE, kemudian komoditi, properti, lalu ya kita lihat lah kira-kira market tentuin apa. Karena sometimes kita bilang kayak begini, tahu-tahu perkapalan kenceng, tahu-tahu konstruksi juga bisa kenceng, kita nggak tahu. Kita lihat aja lah. Intinya seru dan yang udah terlanjur sangkut kalau seandainya ada rebound kurang-kurangi porsi, prepare untuk koreksi lebih dalam lagi paling gitu. Kalaupun seandainya Tapi gue rasa kali koreksinya ini lebih cepat lagi solusinya sih. Feeling gue ya. bakal lebih cepat mereka keluarin ini Kan mereka ini kebijakan. bukan gini, waktu COVID
Oke, waktu di TC kita balik tarik 2008. 2008 mereka kan bingung Satu kan. Solusinya tahun. apa? Terjadilah QE. Itu kata-kata Satu tahun QE setengah. pertama muncul. Ilmu Satu tahun baru kan setengah. itu. Gak ada di buku finance. Hmm. Terus tahun Sementara COVID. 2000, nah waktu COVID itu kan mereka bingung vaksinnya apa, bener nggak? Dan kita waktu itu vaksin nggak mungkin setahun 2 tahun, jeng Ya. keluar gitu kan. Makanya QE Jadi itu 4 bulan. nah, 4 bulan atau 5 bulan itu setelah QE COVID. kan untuk mempertahankan hidup, Ya, tapi kan ya. sebenarnya ekonomi Bali itu kan karena kata-kata vaksin ada kan, mulai open up, ingat nggak zaman dulu itu. Nah kalau ini kan maksudnya nggak ada penyakit, at least bukan yang disease satu dunia mesti lockdown, itu at least satu. Ini kan penyakitnya Jepang gitu, ujungnya kan orang carried unwinding, pasti ada painful period of unwinding in US ya, mungkin IM kena karena IM part of it juga kan yang di unwind. Tapi menurutku nggak bakal, feelingku ya nggak bakal separah si COVID sih. Jadi nggak sampai certain level unwinding ya, orang juga rational gitu loh. Oh, valuasi sudah murah. Oh, emerging market A, B, C, D, E ternyata not bad gitu kan. Oh, komoditi ini maksudnya orang masih hidup, masih kerja, masih lu makan kue tiaw masih bisa di depan. Kalau COVID gitu makan kue kan. tiaw aja udah nggak bisa. lu Kalau COVID itu kan benar-benar keluar rumah aja nggak bisa. berarti the Fed memang mesti QE, dan kayak kalau kita berharap yen itu pangkas suku bunga kan it's most impossible, nggak mungkin. Justru mereka masih bakal Yennya mungkin nggak pangkas suku bunga, tapi mungkin nggak naik. Semoga nggak naikin lagi gitu kan. ya ini cukup lah, Ya, udah bikin begini gitu loh. Udah itu cukup udah lah. pemiskinan satu Jepang gitu kan, langsung Nikkei minus Ya. gitu kan. Lalu Nasdaq segala macam ya biarlah, margin call likuiditas dulu, likuiditas sudah mulai ada, nah lagi ditambah QE dan the Fed ini, ya itu that's good for us. Ya kan, jadi 3 bulan lah sih ya. Jadi kalau Fednya misalnya lebih nih, mungkin di Amerika lebih stabil dulu, ya nggak kayak pokoknya Fed ini harus balik badan aja. Iya. Itu is a sign of buy biasanya ya. Bullish itu kalau Fed balik badan, terus dia mulai kata-kata QE atau fasilitasi keluar gitu kan, liquidity facilitation kalau nggak mau pakai kata QE kan malu dia gengsi. Gue curiga gitu Ci, dia nggak pakai QE karena kalau QE takutnya jadi Iya, impulsive buying, pasti pakai dia kata-kata gengsi yang super kan. super halus gitu. Ya. Pakai liquidity Karena kita lihat facilitating sepanjang apa-apa. setahun ini Powell juga begitu, kayak dia bilang nggak pangkas suku bunga, tapi ternyata udah pelan-pelan mulai kurangin beli bond Soalnya segala gini, macam. kita tuh dibanding Amerika ya, orang Amerika tuh wealth-nya lebih banyak di market daripada orang Indo gitu kan. Mereka kan rata-rata pension fund di market. Jadi kalau mereka sampai wassalam, itu pensiun ke rakyatnya lebih kenceng. Terus sekarang kan mau ganti presiden di sana juga, ya. Biasa kalau new presiden kan bisa ramah ke market. Karena lu kalau mau orang gini, kalau Indonesia mungkin yang main stock market kan nggak banyak ya, cuma kita doang gitu kan. Kalau Indonesia lebih care kalau misalnya ya harga properti naik gitu kan, ya itu kan lebih banyak investment di properti daripada investment di stock market kalau Indonesia. Bener nggak? Indonesia 2% doang yang main saham. Kalau di Amerika itu 59 terakhir kalau nggak salah. Jadi lu ketemu 10 orang di jalan, 6 itu invest saham. Kalau di Indo lu ketemu 10 orang, 2 nggak ada. 2 nggak ada. Lu mau ketemu 100 orang, baru 2 yang main, yang ada, yang ngerti saham. Jadi memang pergerakan bursa saham tuh pengaruh banget sama ekonomi di US, beda sama Indo. Iya. Jadi ya menurutku kalau di sana pemiskinan lebih dahsyat lagi, itu pemerintah mesti do something biasanya ya. Terus mulai pressurize. Ya, dan biasanya mulai dari stock market tuh dikasih, pokoknya monetary policy lah, mulai dari beli bonds ataupun QE ataupun pangkas suku bunga, kemudian stock pertama market. Kali pasti stabilisasi gitu. Terus baru di Jepang juga, Jepang juga pasti panik. Panik sekarang, ya, pasti ya. Sekarang panik pasti ya. Hold, man. Udah berapa lama Jepang nggak trading hold? Trading hold ya, kayaknya Korea ada yang trading hold. Jepang hold juga ya. Juga Nikkei. Oh, oke. Jadi menurut gua ya mungkin Jepang nanti ini ya, company bakal disuruh buyback sahamnya, atau pemerintah bakal suntik dana ke market ya, nggak tahu lah, kita lihat lah nanti ya. Mereka lebih panik daripada kita di Indo sih harusnya ya. Ya, karena sekarang kan pasti M2 mereka kan pasti kenceng, pasti
liquidity mereka pasti kenceng karena uang-uang kan mesti balik ke mereka kan. Nah, uang ini menurut gue bakal dipakai buat selamatin stock market, apakah dengan buyback atau dengan ya gue nggak tahu lah, nanti kita bakal lihat lah. Kita Nikkei bakal tunggu BOJ aja. Yang bakal penting kita ngapain punya cash. ya. Santai, jangan panik, ya kan. Kalau panik tuh selalu make wrong decision. Iya, 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 beli aja jadi jual, jual jadi beli, beli cicil jadi all in margin. Ya ini benar nih, Indonesia lebih banyak main judul daripada main saham. Iya kan? Itu lebih Indonesia emang gitu sih, banyakkan judul. Iya, mendingan lu maaf kata, mendingan lu judi dia gitu deh. Lu sangkut, lu masih punya company-nya. Lu Iya, sangkut tahu-tahu suatu saat company-nya buyback, company-nya restruct atau apa, lu nggak tahu. Kalau judul lu habis-habis. bukan habis lagi, uangnya keluar pula dari Indo. Nah, kalau Bitcoin sih, itu Trump Bitcoin tuh kan juga. gua bukan expert of Hmm, crypto. Tapi gue duit itu kalau di bawah Goban katanya suruh cicil, ya sudah gue cicil aja. di bawah berapa? 50. Katanya, Oh ya, ini ya. gua jangan quote me on ini ya, on apa kripto ya. Gue Lima juga puluh ngikutin empat dia. lima oke. 50.000, 45.000 oke. Gue juga Dia bilang pokoknya sebenarnya gue mau buat di bawah konten sih. Goban Nah, cicil. Ya lu udah tau gue nggak sih, Cik? cicil. Semalam gue buat konten. Semalam sebelum Bitcoin crash. Gue udah ada tuh videonya tuh. Jadi videonya gue bilang gue bakal beli Bitcoin 1 miliar dari 60.000 ke bawah. Terus pagi ini 55.000 gue gak jadi post deh. Gak jadi beli dulu, tunda deh. Gue beli di 50 ke bawah aja. Gue udah benar-benar buat konten dan editingnya udah selesai. Gue tinggal post 60.000 ke bawah, saya bakal cicil Bitcoin sampai 1 miliar. Pagi-pagi 55.000. Teman saya Gak bilang jadi di bawah post deh. 50.000 sih. Iya, Ya udah. iya, gue jadi turunin. Target gue beli turunin 50 sampai 45 menurut gue. Nggak, Kontennya soalnya udah ada gini, gue hapus. menurutku ya, Hmm. unwindingnya Bitcoin itu, kalau ini unwinding yen, impact ke Bitcoin lebih gede daripada ke Indo sih menurutku. Bitcoin aja udah turun berapa puluh persen, 20, Ya, 25, ya ya anggaplah kan? gini. Pokoknya Market apapun kita yang 5%. pokoknya gini, apapun yang all time high di setahun ke belakang, di 6 bulan ke belakang, nah itu karena unwinding yen. Bisa kan kita asumsikan kayak begitu. Ada resiko terhadap unwinding yen gitu. Termasuk even kalau kita bicara ini crash, kenapa goldnya koreksi? Ya karena semua harus balik ke yen, ya kan? Gold lebih mending karena gold nggak gitu koreksi kan? Karena ada central bank yang siap nampung kalau ada certain level yang nggak. Ya, ya, ya. Apalagi China kan. Hmm. Ya makanya kalau gold ada yang nampung, yang nggak peduli unwindingan yen, nunggu Cina nggak nge-short Japanese yen. Yang nge-short tuh kan fund US biasanya atau Europe gitu yang canggih-canggih gitu kan. Iya, iya. Kalau Lalu kayak gini, Ci. kalau negara mana nge-short negara lain punya currency nggak mungkin lah. Kalau kayak eh, kondisi-kondisi di Europe, kondisi-kondisi di other Asian, di luar dari Jepang, Indonesia, gimana sih, Ci? Maksud lu negara lain yang kayak kita Thailand gitu. Yang enggak lah tuh part of VM jadi paketnya sama kita. Hmm, hmm, hmm. Nanti pokoknya 1 miliar gue bakal beli Bitcoin. Cuman angkanya gue perlu calculate agak lama lah. Gua Yang nggak yang tahu yang Bitcoin berapa. Gue udah bilang, gue disclaimer dulu ya. I'm not expert on Bitcoin. Jadi I'll be wrong to say komen. Cuma teman gue tuh bilang di bawah Goban mulai nyicil. Ya udahlah. Tapi dia bilang juga nih, nggak tahu berapa lama apa karena kayak saya di Bitcoin tuh bisa turun gitu. bawahnya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Soalnya kan terakhir kebakarannya 2001 berapa tahun tuh? 2021 sampai 2022 setahun. Ya Yang dulu setahun pas. yang dulu Bitcoin rungkat itu berapa tahun ya? Setahun setahun. Setahun ya? Hmm. Paling setahun kalau gitu. Gue rasa nggak lama lah ini. Nggak Pasti lama, nanti nggak ada lama. solusi. Itu Hmm. bank kolaps aja cuma 1 minggu selesai kok. Ya. Gue lagi bayangin gini, Ci. Seandainya The Fed mutusin pangkas suku bunga resmi QE, wah itu Bitcoin pertama yang terbang. Iya bener. Kalau ada yang apa orang pangkat suku bunga itu Bitcoin
Dia terbang langsung. Makanya gue Bitcoin nggak tahu pertama juga. bukan saham Indo, bukan yang lain-lain, pasti Bitcoin. Yakin gue. Saham Indo tuh Lo cuma cipratan kecil doang. ya, dan tapi kecepatan kecilnya tuh untuk kita yang biasa tiap hari di market lumayan karena kita punya conviction untuk entry lebih gede, lebih ada Iya. gitu loh. Nah, paling gitu doang. Nah, gue juga udah siap nih nampung Bitcoin. Jadi yang tadi gue buat 60 ke bawah, gue turunin 50 sampai 40 nih, gue yakin. Gue ngomong lah. Ntar gue post ulang kontennya, tapi angkanya gue ubah. Angkanya diganti. Angkanya diganti. Gue bener-bener semalam sih pas di sini gue buat. Ya gue buat konten deh 60 sampai 60 ke bawah deh beli. Terus Pagi-pagi katanya kemarin. ETH 2000, gak tau bener nggak? ETH berapa? 2000 katanya. Tapi enggak lah, Gila fokus banget. Bitcoin aja. Iya Bitcoin aja lah. Ya ini udah double top sih nih, lumayan ini. 2000 lah, iya bener. Lu tahu gue nggak bisa TA kan, Mike. Jadi gue cuma mengcopy paste what he said. Padahal nama lu TA sih. Iya kan. Jadi gue nggak bisa TA. Tuh, ya 2000 lah, 2000 lewat-lewat sedikit lah. Tapi gue Bitcoin aja deh, nunggu. Iyalah, 50 gue ke juga bawah. Bitcoin aja. Kebanyakan koin pusing. Iya kan? Gua nggak masalah kayak Trump bilang mau jual. Ya, gila sih, Trump tuh hebat sih. US punya hutang mau dibayar pakai Bitcoin dong. Nah, dia suka Aspun by the way. Iya, tapi kalau memang QE ya udah, gua nggak usah pusing. Pokoknya itu pakai lari ke risky Senang asset dulu. nih. Ini marketnya rungkat pas masih kedudukan Demokrat kan. Iya. Jadi di bagian dia begitu udah cut ya udah seneng. Tapi gua sih curiga kalau dia tuh memang pengennya rate itu ditunda. Cutnya itu di momen dia aja. Ya dia maunya gitu. Dia kan mintanya begitu. Ya gua liatnya ya arah-arahnya gitu kan, pubisnis banget tuh. Jadi di bagian dia ntar secara historical kalau dia yang mimpin, wah naik kenceng, ekonomi bagus gitu. Dia Tapi memang by lah. tapi memang by historical masa dia ekonomi US bagus kok. Karena nggak pernah uangnya dibuat, uang perangnya dialirkan yang lain kan, terus dia potong pajak. Ya, untuk subsidi, untuk potong tax segala macam. Dia kan cut tax, jadinya kan profitnya naik semua, terus company buyback saham. Ya. Oke. Cik, kalau seandainya pokoknya dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan ada aneh-aneh lagi, kita live. Gue panggil lagi ya Cik ya. Iya, boleh ya. Oke. Lo liburan dulu tuh. Thank you ya Cik ya malam ini ya. Aku save deh live-nya. Thank you.